Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-22. Pembahasan tentang An-Nur dan Al-Zalam, cahaya dan kegelapan. Sepemahaman saya yang saya terima dari para masyayikh, cahaya itu ada dua pembahasannya. Pertama, cahaya yang dipakai ibarah, perumpamaan di dalam pembahasan-pembahasan. Contoh keterangan ini saya dapat waktu saya masih belajar di Tegal, tepatnya di Kiren. Kalau tidak salah ingat, Syekhuna Kiai Said pernah menerangkan tentang Nurul Istiqamah. Beliau umpamakan, ini saya riwayatkan makna ya, sebab saya tidak sedang membaca catatan saya. Dan siapapun yang suka mengikuti taklim saya, supaya dibedakan pembahasan yang dari saya pribadi, dari Abdurrahman, pembahasan yang saya nukil hifdzan berdasarkan ingatan, ketiga pembahasan yang saya baca kitab. Itu yang 100% boleh diikuti, yang saya sedang menukil. Sebab penanggung jawabnya qailnya, sahibul kalam. Bahwa saya menukil Sayyidi Abdul Aziz, wal umdah alaih, beliau yang kita ikuti. Kalau yang berdasarkan ingatan saya, masih boleh dikoma, cari saja marojeknya, takut keliru, salah ingat dan sebagainya. Kalau pemahaman yang dari saya asli, boleh diterima, boleh tidak, silahkan dipikir. Syekhuna Kiai Said itu waktu itu beliau cerita tentang kacamata yang dipakai orang tua. Umma huwa ma'na. Dia orang tua ini suka naruh kacamata. Boleh juga kita pakai contoh wanita yang suka menjahit dengan jarum. Misalnya sama orang tua lah, yang penglihatannya sudah kurang jelas. Ini riwayah bil makna ya, ambil pemahamannya saja. Saya agak lupa cerita aslinya. Satu waktu mati lampu. Mati lampu, orang-orang muda di ruangan tadi yang pandangannya masih kuat, disuruh mengambil kacamata atau jarum. Ketika cahaya lampu tidak ada, tidak akan bisa mengambil. Tapi orang yang usia 90, karena dia rutin meletakkan kacamata itu di satu tempat, taruh di atas lemari baca umpama, dia akan melangkah dengan tenang ke situ, mengambil kacamata tadi tanpa terhijab kegelapan yang ada. Itu yang disebut Nurul Istiqamah, cahaya istiqomah. Jadi rutin menaruh di satu tempat menjadi cahaya yang menyampaikan orang tua tadi mengambil kacamata. Wajib pembahasan Kiai Said tentang makna Nurul Istiqomah. Jadi istiqomah yang diserupakan cahaya. Ini satu makna. Ada lagi makna cahaya yang berasal dari alamul asrar. Cahaya yang berasal dari alamul malakut. Dan ini pembahasan saya hari ini. Guru-guru itu menerangkan, setiap ibadah ada nur. Ada nur. Setiap ilmu ada nur.
ada cahayanya. Al-awqat laha anwar. Dan beda-beda waktu. Ada cahaya yang kita dapati di bulan Maulid, lain dengan cahaya yang kita dapati di bulan Rajab. Ada cahaya yang kita dapati di bulan Sya'ban, beda dengan cahaya yang kita dapati di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, ya Allah, cahaya itu seperti hujan yang sangat lebat. Tinggal kita sebagai umat yang diberikan anwar Ramadan, menadahnya seberapa kuat, berapa wadah yang Anda pakai untuk mengambilnya. Tapi tolong pahami dulu apa itu nur. Nur yang berasal dari alamul asrar. Itu kalau Anda membaca salawat ala Nabi, itu ada nurus salah ala Nabi. Cahaya yang berasal dari salawat ala Nabi. Ini akan diletakkan Allah Subhanahu wa taala ke hati Anda. Boleh juga pakai ibarah ke ruh Anda. Ini saja ini beda-beda ini. Kalau orang ahlu tariqah at-tijaniyah umpamanya, yang suka membaca salawat fatih, terus baca salawat fatih, sampai Allah memberikan nuru salatil fatih di hatinya. Itu kalau orang ahlul firasah melihat mukanya bisa langsung paham, sebab di mukanya ada nuru salatil fatih. Begitu juga kalau orang ahlu tariqah al-Qadiriyah, dia suka membaca Basyairul Khairat, akan ada fi wajhihi nuru salati Syekh Abdul Qadir. Ini baru salawat ini. Fa idzan taqala ar-rajul ila qiraatil Quran. Masih orang yang sama tadi, yang di mukanya ada nur salat ala Nabi, dia membaca Al-Quranul Karim. Fa idza qara'a juz'an mathalan, dia baca satu juz rutin tiap hari, Allah Ta'ala akan memberikan nuru qiraatil Quran di dalam hatinya. Asalnya sih di hati, tapi nur ini nanti naik dari hati, naik fadhahara fi wajhih, muncul di mukanya ada nuru qiraatil Quran. Karena itu Anda akan banyak melihat fi syahri Ramadan anwar qiraatil Quran fi wujuhil muslimina wal muslimat fi syahri Ramadan. Di bulan Ramadan ini, Masya Allah, nuru qiraatil Quran muncul di mana-mana. Dan ini satu sebab yang kuat, idkhalus surur ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahagia melihat umatnya yukthiruna qiraatal Quran fi syahri Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan terbawa terus ya sampai bulan Syawal dan selanjutnya sampai masuk Ramadan yang akan datang. Salatut tarawih, salat witir, tahajud, duha. Ini ada cahaya, ada cahaya sendiri-sendiri. Orang yang istiqamah salatul duha
Allah Ta'ala akan berikan kepadanya nuru salatul duha. Begitu juga orang yang istiqamah. Wahada yakhtalif, beda. Cahaya salat duha dengan cahaya salat tahajud. Kalau Anda ragu dengan ucapan saya, ada hadis Rasulullah SAW yang saya dengar waktu saya di Darul Hadis dulu. Dirujuk dari kitab apa perawinya saya sudah tidak ingat. Saya dengar hadis ini dari guru saya Ki Zainullah Bulu Lawang waktu beliau mengajar dulu. Kalimatnya begini. Fa innal musalliya. Nah, seperti ini berdasarkan ingatan saya ya. Jadi kalau Anda ketemu di kitab apa ya di situ. Fa innal musalliya billail ahsanun nasi wajhan. Orang yang tahajud, Allah Ta'ala akan memberikan cahaya di mukanya. Berarti maknanya apa? Ada nuru salati qiyamil lail yang diberikan Allah bagi orang yang melakukannya. Jelas di hati, nanti naik ke wajah. Tarawih ya begitu. Ada nuru salatit tarawih. Ini insya Allah saya ingin bahas tuntas pembahasan tentang cahaya dan kegelapan. Pemahaman-pemahaman yang kurang tepat dari ashabana bisa diperbaiki. Sebagaimana saya dulu juga salah paham tentang cahaya ini. Mudah-mudahan ketemu buku saya, malah Ustaz Tahir Al-Kaf, almarhum, ada beliau karang buku tentang cahaya ini. Yang beliau fokuskan tentang pembahasan Nur Muhammad. Mudah-mudahan ketemu, ada buku kecil itu karangan beliau. Saya dikirimi hadiah oleh beliau lewat Al-Walad Abu Bakar Muladawilah. Tadi saya cari belum ketemu. Itu satu kitab urusan nur aja itu. Tentang nur itu apa, bentuknya bagaimana. Awalul khalaq Nur Muhammad, siapa ya, macam-macam, bagus itu kitab. Kalau tidak ketemu, ya saya cukupkan untuk majalis Ramadan ini pembahasan dari Ibris dan dari Rihlah Habib Ahmad bin Musa Habsyi. Itu ada, kedua beliau itu menyebut tentang pembahasan nur. Saya ingat dulu Syekhuna Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih itu. Jadi beliau itu apa ya, bahasa Arabnya itu mutahawwish, agak jengkel gitu. Karena ada satu tamu, ini tamu ini polos tapi ya tidak pinter ya. Dia datang dari luar negeri, dari daerah, nggak saya sebut lah, nggak enak negaranya. Pokoknya dari luar negeri, dari daerah yang lumayan tidak terlalu modern, agak pelosok gitu. Pertama kali masuk Indonesia. Terus ketemu, maaf ini ya, maaf tidak niat menghina, ketemu orang-orang Cina. Terus lihat mukanya orang-orang Cina kan putih-putih itu. Terus dia bilang ke Saudara Imam, ya Habib Abdullah, saya pakai bahasa Arab, ketemu siniin nawir wujuhuhum, penuh cahaya. Insyaallah. Saudara Imam ya ketawa, ya jengkel. Pas ini orang pergi ya beliau bahas itu tentang nur. Kata Saudara Imam, itu Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tidak putih. Bukan berarti hitam kayak orang-orang negro, bukan ya. Artinya tidak jenis kulit kuning langsat atau putih. Biasa saja lah kulit beliau itu coklat-coklat kehitam-hitam gitu lah. Kulit sedang kayak kulitnya orang-orang Yaman. Kata Saudara Imam, tidak jenis kulit putih. Lakin nuruh, tapi cahayanya. Kata Saudara Imam sambil beliau memberi contoh tangan yang bergerak-gerak gitu kayak. Memberi tanda kalau isyragat cahaya Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad tidak akan bisa dilihat dengan mata yang menatap terus-menerus.
Artinya kayak kita lihat cahaya matahari gitu. Kalau kita lihat cahaya matahari kan nggak kuat kita lihat kan. Nah, menjadi pembahasan di sini kayak Imamul Habar bilang sama Saudara Imam, kalau sampai bil Arabiyah ini saya terjemah, kalau sampai umurmu 40 orang tidak akan bisa melihat muka kamu. Nur maksudnya cahaya muka. Tapi saya Abdurrahman ini mendapati Saudara Imam usia 40, saya masih mampu melihat muka beliau. Kemudian ada lagi Saudara Imam bilang, kalau saya sampai 100 tahun, kalau kalian melihat cahaya muka saya, ini tahadusan bin Ni'mah yang sedang beliau ucapkan waktu itu. Kalau saya sampai 100 tahun, kalau kalian melihat muka saya, kalian akan pingsan. Tapi beliau memang nggak sampai 100 tahun. Nah, saya melihat beliau bisa. Berarti apa ini? Itu cahaya disimpan Allah Ta'ala. Tidak dimunculkan semua. Ada, memang sedikit saja. Contoh lain yang sering terjadi. Kita sering mendengar, Fulan minal awliya ijtama'a bin nabiyyagallah. Fi zamanina ada, zaman kita juga ada. Moga bila zamanina apalagi, semakin dulu ya semakin banyak ya ketemu Rasulullah. Dan kita tidak mendengar beliau-beliau itu pingsan. Padahal rumusnya, seandainya ada satu orang yang sangat kuat, dikalikan sekian, saya lupa itu pembahasannya ada di kitab Sayyid Ahmad Tijani, dikalikan sekian, kekuatannya dijadikan 170 atau berapa itu. Ijtama'a bin nabiyyagallah, binasa dia. Berarti apa maknanya ini? Disimpan, makhbiyah, disimpan. Fi ruhihi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita kembali ke kaidah bahwa nuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam per detik kan yataragga itu, naik. Jadi Nabi itu tiap detik tambah bercahaya. Tinggal Anda hitung min zaman wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zamanina, ini sudah berapa peningkatan Nabi itu. Belum lagi kalau kita tafakur bahwa al-mu'ti wallah. Allah itu karim. Tidak mungkin memberi Rasulullah SAW sedikit cahaya. Wa yufaddilu ghairahu, nggak mungkin. Pasti yang diberikan ke Nabi Muhammad cahaya yang paling super, yang paling luar biasa. Karena itu kalau orang melihat Rasulullah SAW dan Nabi membuka cahaya beliau selebar-lebarnya, mati itu orang. Karena itu Rasul SAW itu karimul akhlak. Termasuk kepada salikin, orang-orang suluk yang ahli sholawat, yang tiap harinya menangis, kapan saya bisa mimpi Rasulullah. Orang-orang suluk yang kalau tidur, mudah-mudahan malam ini saya mimpi Nabi. Orang-orang suluk yang kalau beribadah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, berharap bisa merasakan kehadiran Nabi. Saat dibuka, dia hanya merasakan nikmat, tidak binasa. Karena akhlaknya Nabi SAW yanzil. Beliau turunkan cahaya beliau seukuran orang ini mampu. Ini penting loh pembahasan saya ini. Penting dan dalam, harus paham Anda. Yang ditemui Nabi itu dalam satu waktu berapa di seluruh dunia ini. Ini saya gak cerita auliaul jin, wasulahaul jin. Bangsa kita saja, bangsa insan. Yang ditemui Nabi minas salihin. Saat saya ngomong nih, entah di belahan bumi mana, ada orang yang sedang ditemui Rasulullah SAW. Nah, berarti anwar itu memang ada. Cahaya-cahaya itu ada. Kalau Anda bertanya, pusat seluruh anwar ini di mana? Ya sudah jelas. Al-asal Nur Muhammad SAW. Sumber dari segala cahaya al-muntashirah fil kaun. Nuru Rasulullah SAW. La aqul fil ard, tidak hanya di bumi, di langit, di barzah, di akhirah. Nurul jannah. Ma min nurin yujadu, tidak ada nur yang mewujud terkecuali
asluhu min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berasal dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oke. Berarti nur itu maujud, ada. Kita imani dulu bahwa nur memang ada. Setiap amalun saleh ada nurun khas, cahaya khusus. Min wirdin, dari wirid. Wirid ini cabang-cabang lagi. Wirdus salat ala nabi, wirdus zikir, zikir la ilaha illallah beda dengan zikir Allah, Allah beda dengan hu. Ini ada nurnya semua ini. Fa idzan tagala ila salati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecah-pecah lagi. Nur salatil fatih, nur sallallahu ala Muhammad, nur salawat, nurul anwar, nur, macam-macam cahaya ini. Ini ada dan tinggal diambil. Tapi karena kita ini zaluman jahula, sehingga mengambilnya paling sehari baca sallallahu ala Muhammad 100 ya Allah. Ya bahlul. Itu cahaya berapa miliar Allah Ta'ala berikan liman shalla ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'akhudh bil mi'ah. Diambil 100. Ibarat sedang ada BLT, bagian langsung tunai, ada kelas 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, sampai kelas 1 miliar, ente ambil yang 10,000. Ya khudh 10,000. Ana bausalli ala nabi fi al-yawm 100 marrah. 100 kali. Ya akhi, jahil anta. Khudh milyun. Wa khudh 10 milyun. Wa khudh 1 miliar min as-salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya maksud anwarnya, cahayanya. Bila Anda telah memahami bahwa al-anwaru muntasyiratun. Al-anwar yang asalnya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tidak maujud, selalu maujud. Waktu apapun, siang, malam, pagi, duha, awal lail, akhirul lail, ada itu anwar, maujud, tinggal diambil. Bila Anda telah memahami ini, tinggal meningkat ke pemahaman kedua. Bagaimana cara kita mengambil cahaya-cahaya dari macam-macam ibadah, dari macam-macam ilmu, yang semuanya berpusat dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak akan sempurna pembahasan cahaya ini kalau tidak mempelajari juga tentang lawannya, yaitu kegelapan. Tapi nanti 8 pembahasan kedua, ini cahaya dulu biar selesai dulu tentang nur. Cara mengambilnya bagaimana? Gampang. I'mal wastaqim. Kerjakan. Iqra'il Qur'an wastaqim. Baca Al-Qur'an, rutinkan. Iqra'is salat ala nabi wastaqim. Baca salawat, rutinkan. Anda terbiasa salatul tarawih 20 fi syahri Ramadan, di luar Ramadan ganti 20-nya ambil salat yang lain, terserah salat apa saja, tapi jumlahnya tetap 20, mau salat mutlak, salat apa, mau witir ditambah qabliyah, ba'diyah, isya, fa yakunul majmu' 21, terserah Anda apa saja. Atau yang enak itu buat ganti tarawih itu salatul awwabin 20 rakaat. Bainal maghrib wal isya. Itu pas itu kalau buat ganti tarawih, jumlahnya sama 20. Wastaqim. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan Anda nur. Bukan satu. Anwar. Mudhi'ah. Lah, cahaya-cahaya ini nanti akan menepis zalam, kegelapan yang ada di hati. Hilang nanti itu, zulumat, kegelapan-kegelapan. Kalau rumus singkatnya, ma min amalin saleh, amal saleh apa saja, pasti ada nurnya, illa walahu nur. Tidak ada satu dosa, satu kesalahan, ma min dzambin minadz-dzunub illa walahu zalam. Setiap satu dosa pasti ada kegelapan.
Hanya penumpukan kegelapan fil qalb di dalam hati ini terlalu rutin kita itu. Nggak pakai disuruh kalau untuk zalam. Kadang di syariat tidak dosa sudah menjadi zalam. Karena itu nanti di pembahasan zalam ada min sahwil makruh. Kan yakula bishimalihi sahwan, kata Sayyidi Abdul Aziz. Itu masuk zalamud dakhil ala dzat. Lupa makan pakai tangan kiri masuk zalam di dalam hati. Enggak dosa, enggak, tapi zalamnya masuk. Ini pembahasan Sayyidi Abdul Aziz, mirip-mirip ini saya juga pernah dengar dari Syekhuna Abu Yahya dulu. Beliau tuh mengajar kitab suluk itu. Sama aja seperti ini pemahamannya. Kerentek, bahasa Jawanya kerentek, bahasa Arabnya khotir. Gerakan hati ingin berbuat dosa itu kan belum dicatat dosa kan di syariat itu. Tapi zalamnya sudah, gelapnya sudah. Wa hadithun nafsi kal kalami bi al-suni. Ini waktu di Buya dulu itu. Yaqsu bihil qalbu fala taku ghafila. Hadithun nafas, bicaranya hati, gerakan hati. Naam, tidak berdosa, belum melakukan. Tapi zalamnya sudah. Gelapnya sudah. Qasawatul qalbinya sudah. Kata Syekhuna Kiai Hasani, coba aja rasakan. Kita ingin berdosa, sudah terasa ada gelap kan. Di hati itu. Qad hasal. Berhasil. Anda berhasil memunculkan kegelapan di dalam hati tanpa dosa. Sudah ada gelapnya itu. Berarti kira-kira dalam 24 jam kegelapan yang kita masukkan di dalam hati kita berapa yang berhasil dengan sukses kita masukkan di dalam hati? Tidak terhitung ya akhi. Tidak terhitung. Karena itu, junudun nur, bala tentara cahaya, harus kita masukkan ke hati kita untuk mengusir kegelapan-kegelapan yang telah kita penuhi dari mulai kita bangun tidur. Finnum ya akhi. Contoh yang paling gampang bahwa kegelapan itu terjadi walaupun kita tidur. Nah, orang tidur tidak ada dosa. Ingat tidak? Hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang mimpi maaf sampai keluar mani, ihtilam itu dari syaitan. Maknanya apa? Setan bisa masuk ke qalbil insan wa huwa naim. Setan bisa memasuki hati manusia yang dia sedang tidur. Dosa? Tidak. Tapi zalam? Naam. Soalnya iblis itu panglima besar pasukan kegelapan. Syayatin bala tentara kegelapan. Junudul zalam syayatin wa imamuhum iblis. Tapi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Rahman Rahim, Jawad Karim, Allah menciptakan lawan dari junudu iblis, namanya kelompok malaikah. Imamuhum Sayyiduna Jibril. Malaikat ini akan muncul kalau ada nur. Karena malaikat ini berasal dari nur. Kalau ada cahaya akan menarik beliau-beliau ini untuk datang. Karena itu faman qara al-Qur'an, siapa-siapa yang membaca Al-Qur'an pasti dihadiri malaikat. Siapa-siapa yang zakarallah dihadiri malaikat, zikir. Man shalla 'alan nabi dicari malah itu sama malaikat. Mana ini orang-orang yang yusalluna 'alan nabi, baunya kok wangi ini. Dicari. Majalisul zikir, majalis shalat 'alan nabi, majalisul maulid, majalisul ilm itu dikejar oleh para malaikat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin.